Hai teman-teman sekalian, jumpa lagi dalam topik kita kali ini. Nah, ini ada kaitannya dengan angka COVID yang mulai meningkat lagi. Jadi dikatakan Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan 500.000 orang bisa meninggal dalam 3 bulan ke depan di Eropa dan di Asia Tengah karena kasus COVID-19 kembali naik. Direktur WHO untuk kawasan Eropa, Hans Kluge, mengatakan Eropa saat ini menjadi pusat penyebaran kasus COVID-19 dengan meningkatnya kasus. Jumlah pasien COVID-19 yang harus dirawat di rumah sakit dan angka kematian kembali naik. Sekarang ada lebih banyak kasus di Uni Eropa, 78 juta, lebih banyak dari kasus gabungan di Asia Tenggara, Timur Tengah, Pasifik Barat, dan Afrika. Kawasan Eropa yang mengalami peningkatan adalah seluruh negara Uni Eropa, Inggris, kemudian Rusia, Turki, Israel, dan beberapa negara bekas Uni Soviet, seperti Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Jumlah warga yang harus mendapat perawatan di rumah sakit juga meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam sepekan terakhir. Jadi kita tetap harus waspada. Baik, kita lanjut ya. Dalam menanggapi angka kesakitan dan kematian yang meningkat di Eropa lagi, yang kita takutkan adalah gelombang ketiga, maka mari kita melihat hasil penelitian ini yang dipublikasikan 14 Oktober 2021. Ini dimuat di jurnal The Nutrients ya. Judulnya berarti angka risiko kematian karena COVID-19 itu berhubungan secara terbalik dengan status vitamin D3. Dan angka kematian mendekati 0 secara teoritis bisa dicapai pada kadar vitamin D3 50 nanogram per mililiter. Ini adalah hasil dari review sistematik dan meta-analisis. Meta-analisis itu artinya menilai banyak penelitian ya. Dan bagusnya adalah penelitian ini, publikasi ini dilakukan oleh tiga orang atau 2 orang dan 1 badan dari Jerman ya, dari Jerman, dan ini adalah independent researchers. Jadi ini tidak disponsori oleh pabrik obat. Biasanya memang vitamin D itu penelitiannya tidak banyak karena tidak ada pabrik obat yang mau mensponsori penelitian ini. Karena vitamin D itu adalah generik ya. Buat pabrik obat tertentu tentu tidak ada untungnya. Maka ini adalah dilakukan penelitian oleh peneliti independen, jadi tidak ada sponsornya. Satu dari Heidelberg, Germany, satu dari Tübingen, Germany. Kemudian yang ketiga badannya adalah IU, International University of Applied Sciences, dari Erfurt, Germany juga. Jadi sangat baru, yaitu 14 Oktober 2021. Coba kita lihat kesimpulannya. Kesimpulannya adalah, jadi data ini memberikan bukti yang kuat bahwa vitamin D3 yang rendah adalah suatu prediktor, ya, suatu prediktor. Jadi bukan hanya suatu efek samping daripada infeksi, tapi adalah prediktor yang bisa meramal ya. Jadi kenapa itu perlu? Karena walaupun sudah dilakukan banyak vaksinasi yang sedang berjalan, kami merekomendasikan menaikkan kadar vitamin D darah menjadi di atas 50 nanogram per mililiter untuk mencegah atau mengurangi gejala kesakitan yang baru akibat adanya mutasi yang baru, escape mutation, jadi terjadi mutasi, dan adanya penurunan antibody activity. Jadi memang walaupun Anda sudah divaksin, nanti 6 bulan antibody Anda turun. Kemudian ada lagi mutasi-mutasi varian baru, sehingga sulit sekali kalau kita hanya bergantung kepada vaksinasi. Itu inti daripada penelitian ini. Semoga hal ini bisa membantu ya. Kalau dikatakan di atas 50, kalau saya pribadi mengatakan ya kita jangan tanggung-tanggung, karena patokan saya adalah pendapat dari Cicero Coimbra, yaitu salah satu tokoh vitamin D dunia, yang mengatakan untuk segala hal termasuk untuk imunitas itu kita perlu di atas 100 nanogram per mililiter. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Dari Jakarta, Dr. Henry Suhendra. Terima kasih.